Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan saya Anita Indigo dari Jakarta. Salam bahagia tanpa batas, salam seduluran selawase buat guru besar Padepokan Cakra Lodaya Nusantara Gus Nur Samsun, untuk para santri dan alumni PCLN di seluruh Nusantara. Terima kasih saya untuk para subscriber Anita Indigo, sahabat GNS, dan para viewers yang sudah ikut menonton konten saya, ikut membantu subscribe saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kalian dan Allah kabulkan hajat kalian. Amin amin Allahumma amin. Dan untuk yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat, ngecaprak mulai ya. Sebelum masuk ke konten, kita selawat dulu sahabat-sahabat. Selawat tibil kulut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shollu ala Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatku semua, tetaplah kita bersolawat, karena dengan satu kali kita bersolawat maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 kali kebaikan. Dan sahabat-sahabat, ketahuilah yang kita cari itu adalah syafaatnya Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Ya, makanya dengan kita bersolawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Celah, ngecaprak mulu ya, udah kayak mau dakwah. Oke sahabat-sahabat Anita, kali ini aku akan mengupas hipnotis ya. Hipnotis, perbedaan hipnotis dengan gendam. Ya, masyarakat Indonesia itu seringkali parno, seringkali takut dengan yang namanya hipnotis. Padahal hipnotis itu tidak se ekstrim yang kalian bayangkan, tidak serem yang kalian bayangkan. Tapi kenapa orang Indonesia banyak sekali yang parno dan fobia dengan hipnotis? Oke sahabat-sahabat, di sini saya akan membahas perbedaannya hipnotis dengan gendam. Jadi hipnotis itu sahabat-sahabat sebenarnya hanyalah sebuah kata-kata yang mensugestikan kepikiran kita. Jadi kita cukup memberikan sebuah sugesti dan tekanan atau konotasi perintah ya sahabat-sahabat. Jadi contoh gini, dalam hitungan keempat saya katakan Anda tertidur, maka Anda tertidur, tapi dengan kata-kata yang tegas, dengan kata-kata yang cepat, dan tidak semua orang mampu terhipnotis gitu. Tapi kalau yang di pasar handphonenya hilang, uangnya hilang, dompetnya hilang, itu bukan hipnotis tapi gendam. Karena kalau gendam itu dia harus belajar, ada asmanya, dan gendam itu banyak macam-macamnya. Ada gendam kerezekian, ada gendam dunyo-bunyo, ada gendam asmorodono, itu yang biasa digunakan untuk pelet atau pemikat. Biasanya si korban tidak akan sadar kalau sudah digendam ya, tidak akan sadar, dan dia akan sadar setelah beberapa waktu. Jadi kalau gendam ini dia mempunyai batasan waktu sahabat-sahabat, dan si korban akan sadar dengan sendirinya. Sama halnya dengan hipnotis, tidak semua orang bisa terhipnotis. Jadi orang-orang yang fokus, yang mampu mensugestikan dirinya, biasanya dia mudah terhipnotis. Jadi kita mempelajari di sini nggak semua orang terhipnotis. Cuma caranya menghipnotis itu gampang sahabat-sahabat. Gampang sebenarnya kalau sudah tahu triknya. Karena saya juga belajar dan pernah praktek dengan GNS langsung waktu di Padepokan. Tapi karena rasa saya ingin tahu saya, dan saya itu orangnya penasaran, apa sih hipnotis, seperti apa sih hipnotis, makanya saya belajar di buku ini. Saya punya bukunya gitu loh. Jadi sahabat-sahabat Indonesia itu gampang sebenarnya melawan hipnotis itu. Ya kita
tepak balik aja, jangan bengong, intinya fokus gitu loh. Kalau kita fokus, kita nggak banyak pikiran, kita fokus di satu tujuan, nah itu nggak akan bisa terhipnotis. Tapi orang-orang yang banyak melamun, yang dia tidak fokus, gagal fokus, biasanya dia mudah terhipnotis gitu, jadi lebih gampang. Apalagi digendam, kalau kita ditepak pak ya langsung nggak sadar. Biasanya kalau gendam itu ada penangkalnya sih sahabat-sahabat, sering mengamalkan ayat kursi, Yasin, tapi ayat ke-9, ayat ke-9 yang waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'asainahum fahum la yubsirun. Nah, itu bisa sebagai penangkal gendam ya sahabat-sahabat. Kan banyak juga tuh kadang-kadang cewek kabur dibawa laki-laki terus nggak sadar, nah padahal cowoknya jelek, udah tua ya sahabat-sahabat. Nah itu dia salah satu gendam Asmorodono. Sebenarnya gendam pun hanya satu, tapi dengan para spiritual itu diberikan beberapa bagian gitu loh, diganti nama-namanya. Termasuk ada aku bikin minyak gendam pedagang. Nah itu ada kata kuncinya. Jadi minyak gendam pedagang itu ketika kita membaca kunci, maka pembeli akan tersugesti dan mengunci barang yang akan dibeli. Jadi mengunci sebenarnya sih lebih ke alam bawah sadar. Beda dengan hipnotis. Kalau hipnotis itu kan kata perintah kita. Oke, jadi gini aja, kita langsung praktek sahabat-sahabat. Nanti saya akan bawa ponakan saya, kita buat praktek hipnotis ya sahabat-sahabat. Ino, sini Ino. Nah, gini sahabat-sahabat, ini ponakan saya. Nanti Ino fokus, dengerin apa yang saya katakan, ikutin perintahnya aja. Gitu ya, jadi nggak usah takut, nggak diapa-apain, tenang, nggak kesurupan. Dia parno dua nih. Oke, nama kamu siapa? Ibnu. Nama lengkapnya? Ibnu Fauzi. Sekarang jarinya gini, 2 jari. Matanya lihat ke tangan, fokus ke tangan, fokus ke tangan. Sugestikan. Di 2 jari tangan Ibnu ini saya ikat dengan tali berwarna merah. Jadi kamu fokus di sini dan lihat tali berwarna merah yang akan saya ikatkan lebih kencang lagi dan sangat kencang sehingga tangan Ibnu tidak bisa terbuka. Dalam hitungan ketiga tangan Ibnu tidak bisa terbuka. 1, 2, 3. Buka coba. Tidak bisa terbuka. Oke, sahabat-sahabat, tidak bisa terbuka. Dan sekarang ikatan tali merah ini akan saya lepaskan dari tangan Ibnu ya. Dalam hitungan ketiga, ikatan tali merah ini akan saya lepaskan dari tangan Ibnu. Sugestikan di sini ada tali. 1, 2, 3 dan terlepas. Lepas sahabat-sahabat. Gitu. Jadi hipnotis itu sebenarnya hanya alam bawah sadar aja, mensugestikan gitu loh. Tapi dengan kata-kata konotasi yang cepat, otoriter dan memerintah. Jadi mudah sekali sahabat-sahabat. Nah, makanya di sini itu saya memberikan edukasi supaya masyarakat tidak takut dengan yang namanya hipnotis. Ya, memang kita perlu waspada. Waspadanya dalam arti kita jangan banyak bengong gitu lah, atau kita beristighfar. Nah, karena yang berbahaya memang gendam. Kalau gendam itu yang di pasar dompetnya hilang, handphonenya hilang. Nah, itu adalah ilmu gendam, bukan hipnotis. Kalau hipnoterapi biasanya lebih ke pengobatan untuk orang-orang yang depresi, yang trauma atau pasien ODGJ gitu sahabat-sahabat. Ya, saya pun masih mempelajari sih untuk hipnoterapi untuk lebih dalamnya lagi karena ada tahapannya. Jadi nggak mudah. Belajar hipnotisnya memang gampang, waktu dipraktekkan dengan DNS pun mudah. Lagi fokus. Lurus, pandangan lurus, nggak usah pakai tangan. Lurus. Di sini bayangkan di sini ada cahaya ungu. Bayangkan dan lebih fokus lagi, ada cahaya ungu dan ada cahaya masuk. Oke, setelah fokus, Ibnu akan tertidur. Dalam hitungan keempat, Ibnu akan tertidur. 1, 2, 3, 4, tutup mata.
Ibnu Fauzi hanya mendengarkan suara saya dan saya katakan nama kamu saya ganti dengan Doyok. Doyok yang berasal dari daerah Jawa. Setelah hitungan keempat, maka nama kamu akan berganti menjadi Doyok yang berasal dari daerah Jawa. 1, 2, 3, 4. Nama kamu siapa? Doyok. Doyok. Nama kamu siapa? Doyok. Doyok. Doyok dari mana? Jawa. Jawa. Doyok dari Jawa. Ya sahabat-sahabat. Oke, Doyok dari Jawa. Ya. Sekali lagi saya tanya, nama kamu siapa? Doyok. Doyok. Oke, Doyok, setelah ini kamu akan saya sadarkan dan kamu akan kembali fresh, akan kembali segar lagi dan lupa dengan yang saya katakan. Oke, Doyok, setelah saya bangunkan, kamu akan kembali menjadi Ibnu dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Buka mata. Nama lu siapa? Ibnu. Dia nggak ingat, sahabat-sahabat. Nah, itulah hipnotis. Sebenarnya pelajaran hipnotis itu mudah, sahabat-sahabat. Oke, jadi di sini apa ya, sahabat-sahabat ya, kalau mau belajar ke rumah saya, ke rumah saya nanti saya kasih tahu tata cara dari hipnotis. Jadi tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Jadi hipnotis itu sebenarnya hanya sugesti, sahabat-sahabat, hanya sugesti, penekanan alam bawah sadar. Yang berbahaya itu memang ilmu gendam, dan ilmu gendam pun banyak yang hanya trik dan ilmu beneran gitu. Jadi nggak semua gendam itu, jadi nggak semua paranormal itu punya ilmu gendam. Ya, tapi meskipun saya punya, tapi saya untuk yang baik-baik aja, seperti untuk minyak gendam, untuk kerezekian, atau untuk gendam Asmorodono itu biasanya saya gunakan untuk orang-orang yang mempunyai problem rumah tangga gitu. Intinya ya, kita harus belajar dan terus belajar, karena hidup ini seperti sekolah ya, sahabat-sahabat. Belajar dan terus belajar sampai Allah berkata sudah waktunya pulang. Ya, sekilas dari saya. Nanti next kita akan praktekkan lagi yang lebih banyak lagi ya, tentang hipnoterapi pun banyak, karena saya juga masih memperdalam. Kan saya juga kelasnya santri, masih belum bisa apa-apa. Ya, saya nggak pernah mengatakan saya itu bisa, saya itu hebat. Nggak, di atas langit masih ada langit. Makanya kemarin sempet ada orang yang bilang katanya saya itu nggak bisa apa-apa. Ya memang saya nggak bisa apa-apa. Terus saya itu materialistis. Maaf, saya kalau untuk pengobatan saya tidak pernah mentarif, saya seikhlasnya. Dan insya Allah saya bantu semampu saya, sebisa saya gitu. Kalau saya materialistis, saya nggak tinggal di sini, saya nggak tinggal di belakang rel kereta api. Mungkin saya udah pindah ke Pondok Indah, gitu sahabat-sahabat. Dan membuat channel YouTube ini sebenarnya hanya sebuah edukasi dan karena ada kelebihan yang Allah berikan ya, makanya saya membuatlah konten misteri gitu. Tapi sekarang saya sedang sibuk, jadi saya belum bisa explore. Mungkin nanti saya akan ngevlog seperti biasa ya, ke tempat-tempat yang banyak makhluk astral lagi. Cuma saya belum bisa tentukan kapan harinya. Jadi ikuti terus kontennya Anita. Terima kasih. Oke sahabat-sahabat, kita tutup dulu. Ini banyak yang bolak-balik, maklum rumah saya rame. Bolak-balik tuh anak tuyul ya sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, itu aja dari saya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putar tasbihnya, lantunkan sholawatnya, shollu ala Nabi Muhammad.